sebuah ledakan hebat saat peringatan kematian ketua Baek Jang-ho yang menyebabkan istri juru bicara Baeksaun Hong Hee-ju menjadi korban penculikan Baeksaun asli. Sebagai korban penculikan menabrakkan diri di pembatas jalan dan berakhir hilang tak ditemukan. Baeksaun sangat bersedih atas insiden yang menimpa istrinya dan membuat pers conference atas insiden menghilangnya Hong Hee-ju. Pihak kepolisian mengusut tempat kejadian dan menemukan bangkai mobil milik Hong Hee-ju, namun korban masih tidak ditemukan. Satu persatu barang Hong Hee-ju pun ditemukan di suatu tempat dengan pola acak. Baeksaun mencurigai ibunya yakni istri calon presiden Shim Kyu-jin yang tak datang ke TKP dan nampak tak terkejut dengan kabar insiden kecelakaan yang membuat anaknya Baeksaun asli juga tak ditemukan. Bukti kamera mobil milik Shim Kyu-jin yang tak terekam dalam beberapa hari terakhir memperkuat kecurigaan Baeksaun yang mungkin saja ia terlibat dalam menghilangnya Hong Hee-ju. Akhirnya surat perintah penangkapan Shim Kyu-jin pun secara resmi telah keluar. Ia ditangkap sebagai tersangka pembunuhan, bukan kasus menghilangnya Hong Hee-ju melainkan meninggalnya ayah mertuanya yakni pimpinan Baek Jang-ho yang terekam kamera tersembunyi di sebuah cincin yang diberikan oleh Baeksaun. Tersebut didasari atas rasa balas dendam karena putranya yang merupakan seorang psikopat telah dilenyapkan oleh Baek Jang-ho. Disitulah Baeksaun juga mengkonfirmasi bahwa dia adalah anak kandung dari pimpinan Baek Jang-ho. Kejadian sebenarnya atas kecelakaan mobil Hong Hee-ju adalah Hee-ju menabrakkan mobilnya dan tersangkut di pembatas jalan. Pak Min, seorang ajudan keluarga Baek, diperintahkan Shim Kyu-jin untuk mendorong mobil Hong Hee-ju ke sungai seolah-olah telah terjatuh dari insiden kecelakaan dan menyebar barang-barang Hong Hee-ju untuk mengacaukan penyelidikan polisi. Ia juga diperintahkan untuk mengurung putranya dan juga Hong Hee-ju di sebuah ruangan tersembunyi. Kyu-jin melakukan ini untuk balas dendam kepada juru bicara Baeksaun agar ia mengalami penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan, yakni kehilangan orang yang dicintainya. Pak Min diperintahkan untuk menyelamatkan Baeksaun asli dan melenyapkan Hong Hee-ju, namun ia justru melepaskan Hong Hee-ju. Pasca penyelamatan penculikan Hong Hee-ju, juru bicara Baeksaun lagi-lagi berhadapan dengan Baeksaun asli yang tengah membawa senjata laras panjang. Pelaku membisikkan sesuatu kepada juru bicara Baeksaun yang membuatnya nampak sangat bersedih. Sebuah peluru akhirnya ditembakkan hingga menembus dada kiri juru bicara Baeksaun dan berakhir tak sadarkan diri. Pasca insiden tersebut, Baeksaun mendonasikan semua warisan dan aset dari pimpinan Baek Jang-ho ke sebuah yayasan. Juga mendonasikan 2 miliar won ke Pusat Panti Asuhan Nuri, sebuah panti yang dikelola oleh Ji Sang-woo. Baeksaun juga memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai juru bicara kepresidenan. Shim Kyu-jin yang 2 kali gagal melindungi putranya kini menjadi terdakwa percobaan pembunuhan Hong Hee-ju dan dipidana penjara seumur hidup. Namun Kyu-jin mengajukan banding untuk hukuman mati. Sementara Baeksaun asli, putra Shim Kyu-jin dan Baek Uyong ditembak mati oleh polisi dan berakhir tewas di TKP.
Kemudian Baek Uyong meminta maaf kepada para publik dan melepaskan latar belakang keluarganya untuk menjadi orang biasa. Akibatnya reputasinya sebagai calon presiden turun drastis. Pak Min, ajudan Kyu Jin, dipidana 5 tahun penjara akibat pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya serta menyelamatkan korban. Sementara Pak Do Jae dipenjara pasca kejadian di sebuah danau kala itu, yakni tempat tinggal masa kecil juru bicara Baeksaon. Pak Do Jae juga memberikan kesaksian atas pengakuannya berkomplotan dengan Baeksaon asli saat wawancara dengan Jang Hyuk Jin, wartawan HBC. Berawal dari Baeksaon asli yang tengah mengamuk mendatangi kantor juru bicara kepresidenan untuk balas dendam. Di sanalah pertama kali Do Jae bertemu dengan Baeksaon asli. Ia mengira dia adalah salah satu korban anak panti yang hilang. Kemudian Do Jae mengikutinya untuk memastikan tujuan mereka sama, yakni balas dendam kepada juru bicara Baeksaon. Do Jae mendapatkan nomor telepon pelaku secara tak sengaja saat pertama kali pelaku menculik Hiju dan meneror Baeksaon dengan telepon 406. Pasca kejadian itulah Do Jae menghubungi pelaku dan bekerja sama untuk balas dendam terhadap juru bicara Baeksaon. Tapi justru balas dendamnya berakhir salah sasaran. Pasca penyelamatan penculikan Hong Hee-ju, Baeksaon menghilang secara misterius. Tak ada yang tahu keberadaan Baeksaon dan bahkan tak ada yang bisa menghubunginya. Namun tiba-tiba suatu malam Hong Hee-ju menerima panggilan misterius dari luar negeri dengan kode telepon 604. Yang setelah diselidiki, kode panggilan tersebut berasal dari negara Argan. Hiju juga menerima sebuah pesan dari sekolah bahasa isyarat di Argan yang menyatakan bahwa sekolah tersebut telah menerima donasi sejumlah 2 miliar won atas nama dirinya. Terungkap juga Jang Hyuk Jin, seorang wartawan HBC yang nampak dekat dengan Baeksaon. Yang rupanya mereka berdua dulunya pernah menjadi jurnalis yang ditugaskan meliput berita di zona perang Argan. Oke, di sini kita mengetahui ternyata Baeksaon adalah anak senja. Ia sering memotret langit senja menggunakan ponselnya karena ia merasa senja mengingatkan dengan sosok istrinya Hong Hee-ju. Terdapat suatu tempat di Argan yang menjadi tempat favorit Baeksaon yang dikenal dengan Kapel Bestin yang merupakan zona perang. Kemudian datanglah Hong Hee-ju ke sebuah hutan zona perang untuk mencari keberadaan suaminya. Di sini adegan paling aneh sepanjang episode When the Phone Rings. Oh no! Disitulah Hong Hee-ju kembali diculik oleh sekelompok pemberontak beserta tawanan lainnya. Dan ia diselamatkan siapa teman-teman? Yes, Baeksaon suaminya. Ia juga terkejut melihat istrinya sendiri Hong Hee-ju datang ke zona perang dan menjadi korban penculikan. Akhirnya mereka bertemu kembali setelah sekian lamanya. Di sini Sang juga mengaku bahwa alasannya ia menghilang selama ini adalah rasa bersalah yang menghantui dirinya setelah ia mengetahui fakta bahwa penyebab penderitaan Hong Hee-ju selama ini adalah ulah ayahnya sendiri, yakni Baek Jang-ho. Atas dasar itulah ia menghukum dirinya sendiri dengan menghilang dari hadapan Hong Hee-ju dan berada di zona perang. Wow, agak di luar Nurul ya, menghilang di zona perang. Lalu uang donasi 2 miliar won itu sesungguhnya adalah denda Baeksaon atas pelanggaran pernikahan kontraknya dengan Hong Hee-ju yang sebelumnya sempat dibahas oleh Hong Hee-ju. Baeksaon pasca menghilang memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Baek Yuyeon. Kini Hong Hee-ju dan Baek Yuyeon kembali menikah secara resmi tanpa ikatan kontrak dengan identitas dan juga kehidupan barunya. Terungkap juga alasan Baeksaon yang tidak menyukai ikan, padahal saat hidup bersama Jong Sang-hoon, ia dulu sangat menyukai hidangan ikan buatan orang tua angkatnya. Pasca kejadian mengerikan itu, yakni ayahnya, Baek Jang-ho, menenggelamkan cucunya sendiri Baeksaon, ia kemudian sangat membenci ikan. Tiap kali memakan ikan, kejadian mengerikan itu seketika terbayang dalam benaknya.
Nah, ending dari drama When the Phone Rings, Hong Hee-ju tetap melanjutkan karirnya untuk menjadi penerjemah bahasa isyarat dan Baek Yu-yeon menjadi negosiator Kementerian Luar Negeri untuk menyelamatkan para sandera warga negara Korea Selatan di zona perang. Kode nomor telepon di drama Korea When the Phone Rings juga menarik perhatian para penonton. Kode area 406 adalah kode telepon untuk seluruh negara bagian Montana di Amerika Serikat. Nomor telepon tersebut digunakan sebagai panggilan samaran yang dilakukan oleh Hong Hee-ju untuk meneror Baek Saon. Sedangkan kode 604 adalah kode area yang disebutkan sebagai negara fiktif bernama Argan yang dilakukan oleh Baek Saon untuk mendengar suara Hong Hee-ju. Yang sebenarnya, kode telepon 604 ini adalah kode telepon untuk negara Kanada. Nah, apa yang terjadi ketika 406 dan 604 ini dijumlahkan? Yes, hasilnya adalah 1010. Sebuah angka yang tidak asing di drama Korea When the Phone Rings. Angka 10 ini identik dengan jam 10 malam, di mana percakapan panggilan 406 dan 604 ini terjadi. Mereka selalu melakukan panggilan tepat di jam 10 malam. 얼마든지. So, itulah ending drama pasangan fenomenal juru bicara kepresidenan dengan penerjemah bahasa isyarat yang memiliki konflik sangat pelik dan juga full of darkness. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah plot twist atau konflik di akhir episode When the Phone Rings ini cukup memuaskan atau justru sangat mengecewakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, so itu aja video kali ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe video aku. See ya, bye-bye.